Bu Neni, terima kasih. Ya, Bu Neni, Mom Edgar. Anak saya sudah bisa ngunyah. Bilang A, I, U, E, O, dan beberapa kata. Namun dia terkesan malas bicara. Apa solusinya, Bu? Karena ototnya itu kurang kuat, Bu. Maka dari itu, dengan kayak kita ke gym itu loh, Bu. Kalau kita pertama-tama, kita itu kurang kuat. Aduh, sudah 5 kali aja udah capek aku, capek. Tapi kalau otot kita kuat mau 10 kali, oke, repetition 10 kali kali 3 bisa, oke. Nah, itu, Bu. Jadi kuncinya apa? Ya Ibu harus latih lah supaya ototnya kuat ya. Nah, itu terkesan dia malas bicara. Jadi dia sudah punya polanya, tapi ototnya nggak kuat. Jadi Ibu latihlah ototnya ya dengan latihan oral. Kembali lagi. Mohon maaf, HP saya lowbat. Ya, terima kasih Bu. Bu Haura. Anak kita masih salah terus sampai 3 kali. Bagaimana? Apakah kita bilang salah, Nak? Yang akhirnya dia marah, merasa tertekan, atau kita bilang apa ya, Bu, supaya dia tetap tahu itu belum benar. Besok latihan lagi atau bagaimana? Ibu nggak pernah ikut sesi saya yang dulu-dulu ya, Bu ya. Gini, Bu. Ya, kita kalau anak Ibu nggak mau dikatain salah, ya toh. Saya kalau Ibu apakah dengan kata lain juga nggak suka? Mungkin kata tidak. Pokoknya gini, kalau anak ibu memang paling jeleknya ya, anak ibu itu nggak suka disalahin. Ya udah langsung kita bantu, kita benerkan, Bu. Udah nggak usah ngomong salah atau tidak atau apa. Kalau anak itu sudah ada anak-anak yang memang trauma dengan kata-kata tidak atau salah karena mungkin dia sering dikatakan salah. Oke. Kalau anak-anak yang gitu ya udah jangan diomongin salah. Dia harus kalau bahasa Inggrisnya tuh good try. Tapi aku nggak tahu bahasa Indonesianya good try itu nggak ada. Kita ya semuanya bagus, bagus. Good try itu kamu sudah berusaha dengan bagus. Tapi di kata-kata kita itu nggak ada kata-kata itu. Menurut saya, Ibu ngomong oke, usaha yang bagus. Nah, bagus, usahamu bagus. Nanti setelah itu kita langsung koreksi bantu anak. Itu. Tapi asal jangan yang saya katakan dulu jangan terjebak di membantu terlalu cepat dan membantu terlalu cepat gitu. Nanti anaknya itu jadi tergantung sama bantuan ibu terus. Ya, kalau belum benar langsung benarkan. Jadi mending umpamanya dia ngomongnya buka mulut. Oke, dia masih nulut. Kita bantu buka. Gini baru benar, pinter gitu loh. Tapi dia kalau buka mulut sendiri dengan usahanya sendiri, wow, ibu harus lebih heboh lagi. Jadi itu yang membedakan pinter jasoso biasa-biasa dengan pinter yang memang benar kamu bisa melakukan sendiri. Itu ya Bu Haura ya. Semoga saya untuk yang saya di DTT itu dia itu padahal ketiga kali itu dia harus langsung dibantu loh Bu. 1 tidak. Oke, kita nggak ngomong tidak, salah kamu. Enggak, jangan pakai nada yang netral aja. Pokoknya tidak. Maksudnya tidak itu memberitahu dia, responmu kurang benar. Tapi aku kan ngomongnya kalau seperti kita lah, kita salah. Kita diomong, oh kamu salah kok. Biasa aja kita ngomong salah. Terus kita ngomong, salah, kamu salah. Oh, itu kan lain. Karena suara kita, intonasi kita itu memperkuat ke arah yang negatif. Enggak, kita ngomong tidak. Itu yang saya mau. Nah, suaranya netral, tanpa berusaha menjudgment. Ketiga kali,
Ibu kasihkan lagi instruksinya, langsung dibantu. Lah kalau anak-anak Ibu melakukan itu dengan benar, pasti anaknya nggak trauma. Pasti dibantu kok, nggak pernah disalahkan kok. Maksudnya disalahkan itu dimarah-marahin gitu loh. Kecuali Ibu mengatakan tidak, plus pakai suara tinggi. Yang mengatakan, loh kamu dulu ya apa sih, kok salah aja, salah ini gitu loh. Oke. Untuk siapa ini ya? Anak saya sudah bisa beberapa huruf, namun ada beberapa huruf yang belum bisa. S, X, G, J, C, N, Z. Oke Bu, itu belum saya bahas Bu. Saya baru membahas A, I, U, E, O, dan saya pikir anak-anak sudah bisa semua. Oke Bu, kalau nanti ini yang Ibu belum bisa ini akan saya ulas mungkin di minggu yang akan datang. Alvan Kendari hadir. Oke Bu, from Bapak atau Ibu ya? Jumainang Majid. Oke Bu, terima kasih kehadirannya. Pak Ibu Immanuel, terima kasih banyak Ibu, diberkati dan sehat selalu. Terima kasih Bu Immanuel. Bu Astuti juga terima kasih, Bu Mingve, Dr. Ali Entim, terima kasih Bu Tuti, Bu Elin terima kasih, Mom Edgar terima kasih, Mama Farah terima kasih. Oke. Bu Alfa kalau mau pindah ke Surabaya aja sebentar. Mungkin 3 bulan setelah itu pulang, Bu. Maksud saya gini, saya enggak saya enggak kuat untuk buka tempat terapi di mana-mana. Karena tempat terapi itu sulitnya itu ya pengawasannya itu, Bu. Kalau saya enggak dapat orang yang bisa yang bisa. Kalau PRJ eng dan R, yang eng-nya sudah bisa Bu, tinggal yang R. Oke Bu. Untuk Bu Alfa semangat, tinggal huruf R. Orang tua yang anaknya belum bisa ngomong juga semangat, lakukan satu demi satu. Kalau anak ibu enggak bisa melakukan itu, panggillah, ajarlah orang lain untuk bisa melakukan itu di rumah. Jadi saya itu enggak melarang orang tua bekerja, asal kita bisa mengkloning seseorang. Mungkin kita tidak bisa mengkloning diri kita sepenuhnya ke satu orang, tetapi kloninglah satu orang untuk bisa melakukan hal itu, ya cuman ini aja. Jangan berharap banyak-banyak, ya dia bisa membantu melakukan ini tiap hari aja sudah bagus. Gitu Ibu. Itu cara saya bekerja karena waktu itu saya juga harus bekerja. Saya yang ngajar anak saya piano siapa? Pembantu saya, Bu. Nah, pembantu saya tuh lulus SMP. Nah, pertama saya juga nggak ngomong dia mau saya jadikan coaching-nya anak saya. Ya enggak, gitu. Saya cuma ngomong, ayo kita ikut, kamu lihat anak saya belajar piano. Nah, terus dia lihat, oh gampang ya ngajarinya. Nah ya gampang. Maka dari itu nggak usah nggak usah takut gitu. Oke, Mama Farah mau mempraktekkan yang habis seminar ini, walaupun nggak langsung semua bisa, tapi saya jadi ada pedoman. Ya benar Bu, ada pedoman untuk melatih. Nah, oke, untuk Pak Demetrius, Bu Jessica, Bu Rineldis, mamanya Nicholas, Mami Fatan,
itu belum bisa mengikuti, Bu. Apa saya, apa ya, omongin, Bu, cuma kontak mata aja yang lama kalau diajak omong sambil senyum. Kontak mata bisa lebih dari 10 detik, terutama kalau ikuti babblingnya seolah-olah ingin ngomong. Oke, Bu Mami Fatan Kendari, ke Surabaya aja sebentar, Bu, saya bantu awal-awalnya, setelah itu Ibu pulang Kendari kerjakan sendiri. Saya kadang-kadang saya tahu saya enggak bisa transfer knowledge itu dalam semalam. Tapi anak kita kan juga perlu cepat toh, Bu. Awal-awal yang susah itu kita bantu. Setelah itu Ibu pulang, paling ya Ibu ikut 3 bulan lah, mungkin itu udah bisa kita bisa membantu. Oke, Bu Alfa, Cia 1 aja Bu, setiap terapi, selebihnya saya pegang sendiri, latih sendiri di rumah setiap hari. Josyuku banyak perkembangan maju pesat karena diulang-ulang setiap hari sambil diselingi dengan belajar akademik seperti membaca, menulis sudah bisa, Bu. Nah, oke. Maka ini Bu Alfa ini bisa jadi contoh untuk kita jangan patah semangat. Bu dari Bu Lintang Sewu. Tadi Ibu jelaskan bisa nyetop anak bicara terus dengan harus stick es krim di bibir anak. Maaf Bu ya, karena saya kalau keluar rumah harus pakai masker. Jadi saya mikir gimana? Loh, di belakangnya masker kan bisa dikasih stick es krim. Stick es krim itu ada yang kecil, Bu. Jadi ada yang kecil, ada Ibu kan kalau nggak pakai stick es krim mungkin Ibu juga bisa pakai itu. Yang buat itu loh, buat kayak buat aja sepanjang, bibir anak itu loh, Bu, apa namanya, stick es krimnya dipotong gitu. Nah, yang mungkin ada cara lain ya, minum enzim. Enzimnya kalau dosisnya tepat anak Ibu pasti nggak ngomong lagi. Oke, Bu Isra, izin dulu, terima kasih Bu, Bu Mutia. Saya kesulitan untuk memulai, di Bontang tempat terapinya kurang bagus. Nah, yaitu Ibu di Bontang ya? Ibu ke Matahati Surabaya sebentar aja, Bu. Kalau bisa ya, Bu, ya. Saya Ibu kalau nggak bisa memulai, mulai aja, Bu, dari ya mana ya, saya itu kepingin Ibu tuh semua harus mulai. Pertama itu dari sensorinya. Jadi Ibu kalau Ibu tuh problemnya apa dulu sih? Dulu saya awal-awal itu saya suruh untuk mereka untuk ngisi form. Dari form itu saya tahu Ibu bisanya di mana, bisanya melakukan apa dulu, gitu. Oke, jadi Bu Mutia kalau mau Ibu isi formnya kita dulu, jangan sampai, jadi saya arahkan Ibu mulai IPA dulu, saya bantu itu Bu, ya. Oke, Ibu kalau mau Ibu, ke admin saya. Nanti saya arahkan mereka untuk memberikan, formulirnya ke Ibu. Saya sedih kalau lihat Ibu ngomong, saya kesulitan untuk memulai. Nah, untuk memulai pertama kali, Ibu harus punya ini, terapi behavior dulu. Behavior-nya dia itu harus bagus dulu. Habis itu baru Ibu bisa melakukan banyak hal dengan anak-anak ini. Diajar apa, digimanain, mereka sudah bisa. Jadi Ibu sudah tidak terlalu sulit gitu. Oke, masih ada pertanyaan enggak? Atau mungkin yang penting ibu-ibu semua yang ada di sini jangan putus asa, ya. Kalau Ibu mau melakukan, lakukan. Kalau Ibu ndak bisa, salah, ya Ibu tanya, "Ini kenapa saya gini?" Seperti tadi banyak pertanyaan yang ngomong, "Kok anak saya ndak mau mengikuti?" Nah, maka dari itu
dari semua itu yang harus dilakukan itu adalah anak kita itu bisa diarahkan. Nah, untuk diarahkan jadi kita jangan bingung langsung, "Oh, anak saya bisa ngomong." Nah, semuanya yang kita ajarkan itu butuh anak yang bisa diarahkan. Kalau enggak, kita capek, enggak dapat hasil. Akhirnya kita putus asa. Nah, saya enggak mau, ibu dan bapak sampai ke tahap itu, karena kalau sudah tahap itu ibu bapak enggak akan mau melakukan apa-apa lagi. Entar jawabannya, "Enggak bisa Bu, sudah saya coba." Nah itu loh, saya sedih sekali kalau sudah seperti itu. Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan lagi, kalau ada apa-apa bisa menghubungi Bu Rizka, nanti biar Bu Rizka ke saya, nanti kalau umpamanya, eee nanti kalau saya sudah selesai ini, saya akan mencoba untuk satu-satu. Saya, bisa one on one untuk setiap case anak, ya mungkin saya enggak bisa banyak, seminggu bisa 2 case. Nah, setelah itu Ibu bisa lakukan di rumah, ya. Jangan putus asa, Bu. Nasib anak kita di tangan kita, ya. Oke, terima kasih semuanya, kayaknya sudah nggak ada yang bertanya. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa minggu yang akan datang. Oke?